Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rimawati dengan NIM 17070078 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil skripsi yang telah saya susun dengan judul Pembelajaran Daring Melalui Permainan Warna dengan Media Kancing dalam Menumbuhkan Kreativitas Anak Usia Dini Kelompok A di Kober Mutiara Ilmu. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing satu saya, Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD, dan juga pembimbing kedua saya, Ibu Henina Fiqoh MPD, karena selama proses penyusunan skripsi ini mampu membimbing dan mendorong saya hingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Adapun hal-hal yang akan saya bahas diantaranya adalah latar belakang, yang kedua adalah tujuan penelitian, yang ketiga adalah manfaat penelitian, yang keempat adalah metode penelitian yang digunakan, yang kelima adalah hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian ini diantaranya adalah yang pertama pembelajaran daring, yang kedua pendidikan anak usia dini, yang ketiga adalah permainan warna untuk anak usia dini, dan yang keempat adalah pengaruh pengenalan warna terhadap kreativitas anak usia dini. Yang pertama adalah pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran tanpa tatap muka antar pendidik dan juga peserta didik yang dilakukan secara online dengan menggunakan jaringan internet. Proses kegiatan pembelajaran harus tetap berlangsung meskipun peserta didik tidak berada di sekolah. Maka dari itu, pendidik dituntut agar dapat terus membimbing dalam proses pembelajaran agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pendidik diusahakan mampu membuat model pembelajaran yang bervariatif agar anak tidak mudah bosan karena harus terus berada di rumah. Selanjutnya adalah pendidikan anak usia dini. Pendidikan bagi anak usia dini bertujuan untuk membangun rasa percaya diri terhadap anak yang sangat dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan atau prestasi di masa yang akan datang. Tujuan umum dari pendidikan anak usia dini adalah untuk membangun potensi anak sejak dini sebagai persiapan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terdapat 6 aspek perkembangan yang mampu dirangsang sejak dini, diantaranya nilai agama dan moral, kognitif, fisik motorik, bahasa, sosial emosional, dan juga seni. Pada kegiatan pembelajaran bagi anak usia dini, diperlukan media pembelajaran yang bervariasi agar pemberian stimulasi terhadap anak mampu berlangsung secara optimal. Seluruh aspek perkembangan pada dasarnya sangat penting bagi pertumbuhan anak usia dini. Salah satunya adalah aspek kognitif. Kemampuan dalam aspek kognitif diperlukan oleh anak sebagai kerangka untuk mengembangkan pengetahuannya. Kemampuan anak dalam bidang kognitif yang harus dikembangkan diantaranya adalah konsep warna, konsep bentuk, ukuran, pola, lambang bilangan, lambang huruf, dan juga sains. Selanjutnya adalah pengenalan warna bagi anak usia dini. Pengenalan warna bagi anak usia dini termasuk ke dalam aspek kognitif yang harus dikembangkan sejak dini. Karena pengenalan warna mampu meningkatkan daya pikir dan juga mampu menumbuhkan imajinasi dalam diri anak. Selanjutnya adalah pengaruh permainan warna terhadap kreativitas bagi anak usia dini. Seperti yang kita tahu bahwa kreativitas sangat berperan penting dalam pertumbuhan anak. Dalam menumbuhkan kreativitas anak dapat dilakukan berbagai cara seperti menggambar, melukis, atau membentuk sesuatu sesuai dengan imajinasi anak. Untuk mengembangkan kreativitas anak, dibutuhkan metode yang mampu mendorong anak agar anak berminat untuk mencari dan menemukan jawaban, membangun kembali, memikirkan kembali, dan menciptakan ide-ide yang baru. Anak mampu mengenal warna sejak usia dini melalui lingkungannya dan juga melalui benda-benda yang ada di sekitarnya. Pengenalan warna bagi anak mampu meningkatkan kemampuan dalam hal mengingat, mengenal, dan juga meningkatkan daya imajinasinya. Mengenal warna bagi anak usia dini tentunya sangat penting, karena apabila anak mengenal dan mampu membedakan warna, maka anak tersebut mampu mengungkapkan perasaan dan semua keinginannya melalui warna. Selanjutnya adalah tujuan penelitian.
Yang pertama adalah untuk mengetahui skenario dan implementasi pembelajaran daring melalui permainan warna dengan menggunakan media kancing dalam menumbuhkan kreativitas anak usia dini kelompok A. Yang kedua adalah untuk mengetahui respon anak dan juga respon pendidik terhadap pembelajaran daring melalui permainan warna dengan media kancing dalam menumbuhkan kreativitas anak. Yang ketiga adalah untuk mengetahui hasil dari pembelajaran daring melalui permainan warna dengan media kancing dalam menumbuhkan kreativitas anak. Yang keempat adalah untuk mengetahui kesulitan apa saja yang dihadapi oleh anak selama proses pembelajaran daring ini. Yang kelima adalah untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pendidik selama melakukan kegiatan pembelajaran daring melalui permainan warna dengan media kancing dalam menumbuhkan kreativitas anak usia dini kelompok A. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini yang pertama adalah manfaat teoritis. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Abraham dan Rogers, mereka berpendapat bahwa kreativitas sangat berhubungan erat dengan aktualisasi pada setiap manusia. Dengan begitu, potensi yang dimiliki oleh setiap anak dapat distimulasi dan dimunculkan sejak dini. Selanjutnya adalah manfaat praktis. Yang pertama bagi anak. Penelitian ini diharapkan mampu membantu dalam proses meningkatkan pengenalan warna terhadap anak usia dini. Yang kedua adalah bagi pendidik. Diharapkan dapat menjadi masukan dalam pemberian metode pembelajaran bagi pengenalan warna terhadap anak usia dini. Selanjutnya adalah bagi pembelajaran anak usia dini. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan metode atau cara yang lebih efektif dalam proses pengenalan warna terhadap anak. Selanjutnya adalah manfaat bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai pentingnya pengenalan warna bagi anak usia dini dan hal tersebut mampu meningkatkan kreativitas anak usia dini. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dengan subjek penelitian adalah anak kelompok A di Kober Mutiara Ilmu sebanyak 10 orang. Kemudian, instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi, angket, dan juga dokumentasi. Prosedur penelitian yang dilakukan yaitu adalah tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap evaluasi. Kemudian, pengolahan data yang dilakukan adalah reduksi data, display data, mengambil kesimpulan, dan juga mengolah data yang sudah didapat dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berikut adalah hasil akhir dari penelitian ini. Dapat dilihat bahwa pada grafik ini terdapat 4 orang anak yang berada pada kategori BSH dan juga 6 orang anak yang berada pada kategori BSB. Hal ini menunjukkan bahwa anak mampu mengikuti kegiatan dengan baik dan anak mampu mengembangkan kemampuan pengenalan warnanya dan mampu mengembangkan kreativitas dengan baik. Selanjutnya adalah hasil pengisian angket oleh pendidik di Kober Mutiara Ilmu. Dalam data angket ini, dapat dilihat bahwa melalui kegiatan permainan warna dengan menggunakan media kancing ini dapat membantu anak dalam mengenal warna dan mampu mengembangkan kreativitas anak. Selain itu, anak juga tidak merasa bosan dan tidak jenuh karena mereka mendapat media baru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah skenario dan implementasi. Skenario dan implementasi yang dilakukan pada kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan penyusunan RPPM dan juga penyusunan RPPH yang disesuaikan dengan tema yang sedang berlangsung. Pelaksanaan penerapan kegiatan pembelajaran daring melalui permainan warna dengan media kancing dalam menumbuhkan kreativitas anak usia dini ini dilakukan selama 8 kali pertemuan. Implementasi yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada anak mengenai pengenalan warna dengan media kancing dalam menumbuhkan kreativitas anak usia dini dalam pembelajaran daring dilakukan dengan menggunakan aplikasi media sosial WhatsApp dengan orang tua sebagai perantara antara pendidik dan juga anak.
Selain itu, terkadang pendidik juga melakukan kegiatan pembelajaran melalui aplikasi Zoom agar anak mampu berinteraksi dengan pendidik dan juga dengan teman-teman yang lainnya. Selanjutnya adalah respon anak. Anak menunjukkan respon yang baik terhadap kegiatan pembelajaran daring ini. Terlihat ketika anak melakukan kegiatan Zoom bersama pendidik dan juga teman-teman yang lain, anak terlihat antusias karena mereka mendapatkan media baru untuk pembelajaran. Selain itu, anak juga mampu bebas berkreasi dengan menggunakan media kancing yang tersedia untuk mengembangkan daya imajinasinya. Selanjutnya, respon pendidik juga menunjukkan hal yang baik. Pendidik merasa bahwa dengan menggunakan media kancing ini, anak mampu dengan mudah mengenal warna dan juga anak mampu dengan mudah mengembangkan imajinasinya. Selanjutnya adalah kesulitan. Kesulitan yang dihadapi oleh anak diantaranya adalah kurangnya ketersediaan perangkat pembelajaran, yaitu handphone, dan juga kurangnya pendampingan pembelajaran. Hal ini dikarenakan adanya orang tua yang bekerja dan tidak mampu mendampingi ketika proses pembelajaran anak. Selanjutnya adalah kendala yang dihadapi oleh pendidik diantaranya. Yang pertama adalah anak yang kurang fokus di tengah pembelajaran. Yang kedua adalah kurangnya komunikasi antara pendidik dan juga orang tua. Dan yang ketiga adalah kesulitan dalam mengevaluasi anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah skenario dan implementasi yang dilakukan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya adalah respon pendidik dan anak menunjukkan respon yang baik terhadap pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya adalah hasil penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan ini mampu menggambarkan suatu proses pembelajaran yang dapat menumbuhkan kreativitas anak. Selanjutnya adalah kesulitan yang dihadapi pada kegiatan pembelajaran daring melalui permainan warna ini adalah kurangnya pendampingan ketika anak melakukan proses pembelajaran. Selain itu, keterbatasan adanya perangkat pembelajaran yaitu handphone. Selanjutnya adalah kendala yang dihadapi pendidik pada saat mengimplementasikan pembelajaran daring ini adalah kurangnya komunikasi dengan orang tua dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan juga pendidik merasa kesulitan pada saat melakukan evaluasi terhadap anak. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.